Halo, shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga anak-anak teacher semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya nak. Nah, sekarang kita ada di hari Rabu, hari yang baru tentu dengan materi pembelajaran yang baru pula. Hari ini nak, kita akan belajar tematik 6C, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Kalau di buku paketnya nih, itu ada di halaman 27 sampai halaman 36. Jadi sekarang bolehlah dibuka bukunya nak, halaman 27. Tapi seperti biasanya ya nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak teacher jangan lupa dulu nih untuk following the Bible atau baca Alkitabnya 5 ayat. Setelah selesai baca Alkitab nak, jangan lupa berdoa, minta hikmat sama Tuhan supaya apa materi yang kita pelajari hari ini melalui video ini kalian boleh mengerti, kalian boleh pahami dengan baik. Oke? Sebelum kita masuk ke materi halaman 27, teacher mau review dulu materi yang kita sudah pelajari di video hari Selasa kemarin. Masih ingat nak materi apa aja yang kita pelajari di hari Selasa kemarin? Iya, di hari Selasa kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian kita sudah belajar tentang bagaimana ya bentuk tanggung jawab kita terhadap hak yang telah kita peroleh. Kita sudah belajar kan nak? Nah, sekarang bukalah bukunya halaman 27. Di tematik 6C ini kan kita belajar tentang penemuan-penemuan yang ditemukan oleh tokoh-tokoh penting. Banyak sekali penemuan-penemuan yang ditemukan oleh tokoh-tokoh yang bermanfaat bagi kehidupan kita, yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai hari ini, sampai detik ini manfaatnya bisa kita rasakan. Kayak di video sebelumnya, contoh penemuannya itu yaitu penemuan bola listrik atau penemuan listrik ya karena ada juga penemuan televisi yang manfaatnya kita rasakan sampai saat ini. Nah, penemuan lainnya yaitu adalah alat yang ada di layar HP atau di layar laptopmu. Ini adalah salah satu penemuan yang juga bermanfaat dalam kehidupan kita sampai saat ini. Coba perhatikan gambarnya. Gambar apa ini kira-kira nak? Iya, ini adalah gambar recorder. Gambar recorder. Nah, gambar recorder ini adalah termasuk salah satu penemuan dalam bidang alat musik. Nah, alat musik pasti menghasilkan interval nada karena, nah masih ingat nggak dengan pengertian interval nada? Iya, interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Misalnya, jarak antara do sama re itu sebanyak satu nada. Atau jarak antara do sama mi itu jaraknya sebanyak 2 nada. Interval nada itu sangat diperlukan pada saat kita akan menyanyikan sebuah lagu. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita lihat buku Muna halaman 28. Halaman 28, di sini kita akan belajar tentang pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Nah, coba lihat nak gambarnya. Gambar di layar HP itu ada penerangan nggak? Ada penerangan, cuman penerangannya masih sangat tradisional, masih sangat sederhana, yaitu menggunakan lilin dan juga lampu semprong. Nah, teacher mau tanya nih sama kalian. Pernahkah anak-anak teacher mengalami pemadaman listrik di rumah? Pernah atau enggak? Teacher yakin pasti pernah ya nak, walaupun enggak setiap hari, mungkin sekali pernah mengalami mati lampu atau pemadaman listrik secara bergilir. Teacher sendiri pernah loh di rumahnya mengalami pemadaman lampu secara bergilir. Nah, apa yang kita rasakan setelah listrik padam? Apa nak yang kita rasakan setelah listrik mati atau listrik padam? Misalnya yang kita rasakan, teacher aku jadi nggak bisa belajar malam-malam karena nggak ada listrik, jadinya gelap. Bisa. Kemudian, teacher aku jadi nggak bisa tidur karena nggak ada kipas angin atau karena nggak ada AC, aku jadi kepanasan. Bisa. Banyak pengaruh, banyak akibat yang kita rasakan akibat listrik mati.
kita jadi nggak bisa belajar karena listrik mati jadi gelap, kita jadi nggak bisa tidur karena kepanasan, karena AC dan kipas angin nggak bisa hidup, kemudian kita jadi nggak bisa nonton TV nih karena listrik mati. Banyak ya nak dampak-dampak yang kita rasakan dari pemadaman listrik. Nah, dari alasan-alasan atau pertanyaan teacher yang tadi, ternyata listrik ini berpengaruh loh. Listrik ini penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya listrik, kita bisa menjalankan aktivitas kita bisa melakukan aktivitas kita menjadi lebih mudah lagi dengan adanya listrik. Nah, tapi tahukah anak teacher, sebelum ditemukannya listrik seperti saat sekarang ini, masyarakat pada saat belum mengenal listrik, mereka menggunakan penerangan seadanya saja. Kayak yang teacher bilang tadi, menggunakan penerangan seadanya saja itu berarti hanya menggunakan lilin, hanya menggunakan lampu semprong atau lampu tempel yang memanfaatkan sumbu atau minyak tanah, ya karena. Nah, biasanya nih, penerang-penerang seperti lilin, seperti lampu semprong atau lampu tempel ini, lampunya itu tidak memiliki umur yang panjang. Dalam artian apa? Dia hanya bertahan selama mungkin 3 jam, 5 jam terus mati, ya kan? Jadi, penerangan yang seadanya ini tidak efektif, nggak efisien. Manusia nggak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Kemudian dilakukanlah penelitian, kemudian dilakukanlah percobaan sehingga saat ini kita mengenal yang namanya energi listrik. Ini adalah pengaruh listrik atau pengaruh lampu listrik dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bidang perubahan sosial budaya kita. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, lantas bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang, listrik sudah sangat gampang kita jumpai. Bahkan kita sudah bisa merasakan listrik 24 jam. Dan 24 jam itu dalam artian apa? Satu harian kita bisa menggunakan listrik. Dari pagi hari sampai malam hari, kembali lagi ke pagi hari, itu kita bisa menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita ya, Nak. Nah, contohnya nih. Setelah ditemukannya lampu listrik, masyarakat mengalami perubahan sosial dan budaya. Setelah adanya lampu listrik, penerangan pun lebih terang lagi. Kamu boleh lihat di gambar yang ada di layar HP dan di layar laptopmu. Ini adalah listrik. Ini adalah kota yang terlihat pada malam hari yang sebelah kiri. Kota terlihat pada malam hari itu sudah dipenuhi dengan listrik, sudah diterangi oleh listrik. Ya, kemudian kita saat ini belajar nggak harus nunggu siang hari, nggak harus siang hari lah aku belajarnya karena nanti malam gelap, karena nanti malam mati lampu. Kita nggak kayak gitu ya, Nak. Sekarang kita bisa belajar pagi, siang, malam hari. Karena apa? Penerangan lampu listrik kita itu sudah 24 jam. Jadi itu adalah salah satu contoh perubahan sosial budaya yang akibat adanya penemuan listrik ini. Paham ya? Nah, saat ini masyarakat merasa lebih aman lagi berpergian pada malam hari karena ada apa? Karena sudah adanya lampu jalan, karena jalan-jalan itu sudah lebih terang, karena di jalan-jalan itu sudah ada lampu penerang. Oke? Kemudian, lampu listrik juga memudahkan para murid untuk belajar di malam hari kayak yang teacher bilang tadi. Kita bisa belajar malam hari karena sudah adanya listrik 24 jam. Dan saat ini masyarakat pun sudah bisa merasakan manfaat hadirnya lampu listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya nih, kalau mama kita misalnya mau masak, itu kalau mau menghaluskan bumbu-bumbunya itu mungkin masih ada yang menggunakan batu gilingan. Tapi untuk lebih mempermudah aktivitas manusia sudah ada ditemukannya blender dan lain sebagainya. Itu contoh sederhana dari adanya penemuan-penemuan alat elektronik dan adanya penemuan alat listrik atau aliran listrik. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat. Coba perhatikan, Nak, bukumu halaman 31. Ada lagi penemuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Yang pertama yaitu penemuan mesin diesel. Siapa penemu mesin diesel ini? Itu di bukumu halaman 31. Mesin diesel ditemukan oleh Rudolf Diesel. Kemudian yaitu ada penemu sinar X, yaitu ditemukan oleh Wilhelm Röntgen, atau alat ronsen yang saat ini ada di rumah sakit, yang kita gunakan, ronsen yang digunakan untuk misalnya melihat kondisi kesehatan kita, itu alat ronsennya itu ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Kemudian ada penemu antibiotik. Antibiotik mungkin anak teacher pernah sakit, pernah demam, kita berobat ke dokter, kita berobat ke bidan, dikasih obat penurun panas, kemudian kita dikasih lagi antibiotik. Nah, antibiotik ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Bagi tubuh manusia untuk apa? Untuk meningkatkan tingkat kekebalan tubuhnya. Siapa penemu antibiotik ini? Penemu antibiotik ini adalah Alexander Fleming. Kemudian yaitu ada penemu radio. Sebelum mengenal TV, kita masih mengenal radio ya nak. Sebelum adanya TV yang mana kita bisa melihat gambar dan mendengarkan suara, kita dulunya mengenal radio yang hanya kita mendengar suara tapi tidak bisa melihat gambar. Siapa penemu radio? Penemu radio yaitu Guglielmo Marconi. Paham ya nak? Nah, sekarang ada lagi penemuan yang penting juga dalam kehidupan manusia yaitu mesin uap. Penemuan mesin uap ini ditemukan oleh tokoh yang bernama James Watt. Oke? Nah, untuk mengetahui sejarah penemuan mesin uap, nak, kamu bisa baca nih di bukunya halaman 32. Dengan judul James Watt dan mesin uap. Nanti setelah kamu baca, coba kita bahas sama-sama dari teks James Watt dan mesin uap ini. Menurutmu, nak, apakah teks James Watt dan mesin uap ini termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah? Ya atau tidak? Sudah pasti iya. Teks James Watt dan mesin uap ini adalah teks eksplanasi ilmiah. Kenapa dikatakan dia teks eksplanasi ilmiah? Karena teks tersebut berisi penjelasan mengenai proses yang berkaitan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan alam. Yang mana dalam teks James Watt dan mesin uap ini yang dibahas yaitu sains penemuan mesin uap. Paham ya nak? Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 33. Pentingnya bertanggung jawab terhadap hak yang diperoleh. Di situ ada teks dengan judul Hak dan Tanggung Jawab Seorang Pelajar. Di bukumu itu ada seorang anak bernama Tony. Tony ini dia kelas 6 SD. Karena Tony kelas 6 SD artinya tahun depan Tony akan masuk ke SMP. Tentu untuk masa-masa kelas 6 SD ini, Tony membutuhkan buku paket pelajaran. Sama seperti kalian butuh buku paket pelajaran untuk menunjang proses pembelajaranmu. Karena buku pelajaran itu adalah buku pelajaran adalah hak yang harus kamu terima dari orang tua untuk membantu proses belajarmu, maka sudah seharusnya kamu mendapatkan buku paket pelajaran. Nah, setelah kamu mendapatkan hak buku paket pelajaran, kamu harus melakukan tanggung jawabmu. Apa tanggung jawabmu terhadap buku-buku itu? Tanggung jawabmu yaitu menjaganya, merawatnya, tidak merobeknya. Paham ya? Nah, sama dengan teks halaman 33. Di sini Tony mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat tulisan tentang penemu dan penemuannya yang mengubah dunia. Kamu bisa baca teks ini, nak. Nah, kita lihat halaman 34. Halaman 34. Apa hak Tony? Ini Tony-nya kita samaratakan aja hak kalian semua. Karena Tony kelas 6, kalian pun sekarang kelas 6. Apa hak Tony? Apa hak kalian terhadap proses pembelajaran di rumah? Hak kalian yaitu mendapatkan buku-buku teks pelajaran. Nah, setelah Tony mendapatkan haknya, setelah semua anak-anak teacher kelas 6A mendapatkan haknya memperoleh buku pelajaran, apa tanggung jawabmu terhadap buku-buku pelajaran itu? Tanggung jawab Tony dari teks ini yaitu menjaga dan merawat buku tersebut dengan baik, tidak mencoret-coretnya, kemudian menyimpan buku di lemari agar tidak rusak atau agar tidak kotor.
Nah, setelah kamu melakukan tanggung jawabmu terhadap hak yang kamu peroleh, apa sih manfaat yang kamu dapatkan? Manfaat yang kita dapatkan yaitu kita jadi dapat memakai buku untuk belajar dengan baik, ya kan? Kenapa dibilang dapat belajar dengan baik? Kalau bukunya robek, kalau bukunya dicoret-coret, bisa belajar nggak? Bisa belajar nggak nak dengan baik? Tidak bisa kan? Nah, setelah kamu mengetahui manfaat yang kamu peroleh dari hak yang setelah kamu tahu manfaat apa yang akan kamu dapatkan dari hak yang sudah kamu peroleh, maka apa akibatnya jika kamu tidak melakukan tanggung jawabmu? Apa nih akibatnya kalau kamu nggak melakukan tanggung jawab terhadap buku tadi? Akibatnya yaitu buku-buku menjadi kotor, buku-buku menjadi rusak, sehingga buku-buku tidak bisa lagi dipakai untuk belajar. Sampai sini paham nak tentang hak, tanggung jawab, manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab, dan akibat dari tidak melaksanakan tanggung jawab. Bisa dipahami nak? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri materi ini, teacher mau review ulang dulu nak materi yang di hari Senin kemarin. Di hari Senin kemarin, ini materinya masih berhubungan dengan bukumu yang ada di halaman, coba buka bukumu halaman 27, masih berhubungan. Nah, ini berhubungan dengan interval nada ya nak. Agar dapat bernyanyi dengan baik, kita harus memperhatikan interval nada dasar lagu. Mungkin kemarin di video pertama kalian ada yang sudah mengerti, ada yang belum mengerti. Sekarang teacher jelasin ulang. Nah, interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Interval nada yang bernilai 1, ada yang bernilai 1, ada juga yang bernilai setengah. Coba perhatikan nak, bukumu halaman 27. Coba balik lagi bukunya ke halaman 27. Kita lihat interval nada do dan re. Nah, ini ada kursor warna oranye kan di layarmu. Ini C, do. D ini mewakili nada re, E ini mewakili nada mi, F ini mewakili nada fa, G mewakili nada so, A mewakili nada la, B mewakili nada si, dan C mewakili nada do. Nah, sekarang kita lihat. Di bukumu halaman 27 di situ dikatakan jarak antara nada do sama re itu 1. Coba kita lihat. Yang mana di sini do sama re? Ini C, do ke re ini kan 1. Nengok nih. Ini yang melengkung ini 1. Ini re ke me ini 1. Mi ke fa ini setengah. Fa ke so ini 1. Sol ke la ini 1. La ke si ini 1, si ke do ini setengah. Nah, coba kita lihat. Do ke re. Do ke re. Ini do. Ini re. Berapa jaraknya? Kita lihat. Titik kursor yang merah bulat ini, tengok nak. Jaraknya yaitu 1. Ini jaraknya. 1. Oke. Kemudian kita lihat. Do ke mi. Mana do ke mi? Ini do. Oke. Mana mi? Ini mi. Berapa jaraknya? Mari kita hitung sama-sama. Ini do 1. Ini lagi do ke mi 2. 1. Berarti 1 tambah 1. 1 ditambah 1 jaraknya 2. Coba kita lihat do ke la jauh nih. Do ke la yang mana do? Ini do. Mana la? Ini la. Mana jaraknya? Mari kita hitung sama-sama. Jaraknya yaitu kita hitung ya nak, mulai dari do ini ke la ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 2 setengah, 3 setengah, 4 setengah. Sampai sini. Sampai sini aja dia, sampai la ini. Berarti jarak do ke la itu adalah 4 setengah. Paham ya nak? Begitu juga dengan do ke si. Mana do-nya? Kita lihat do-nya. Ini do-nya. Oke. Mana si-nya? Ini si-nya. Ini si-nya. Kita hitung sama-sama. Berarti dari do yang ini sampai si yang ini. Kita hitung sama-sama jarak interval nada yang melengkung-lengkung ini. 1, 2, 2 setengah, 3 setengah, 4 setengah, 5 setengah. Berarti jarak interval nada atau jarak nada dari do ke si ini yaitu 5 setengah. Paham nak? Bisa dipahami ya?
Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Tugasmu anak teacher ada di buku paket halaman 34. Tugasmu ada di buku paket halaman 34 yang kotak biru. Yang kotak biru paling bawah. Hakku di rumah dan di sekolah apa? Wujud tanggung jawabku terhadap hak yang kuperoleh itu apa? Akibat jika aku nggak melakukan tanggung jawabku itu apa? Itu yang kamu kerjakan, langsung kerjakan saja di buku paketmu halaman 34. Kalau nggak muat di kotak birunya, nak, bolehlah kamu sambung di luar kotak. Ya, itu kan banyak kosong ya, kertas putih-putih yang masih halaman kosong, kamu lanjut di luar kotak boleh. Tulislah, nak, tulisanmu rapi, biar bisa dibaca. Oke? Jangan lupa di bagian atas bukumu itu tulis hari dan tanggal. Ya, mungkin hanya ini yang bisa teacher sampaikan, nak. Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Karena saat ini kita sedang berada di tengah-tengah kondisi pandemi Corona COVID-19. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker bila ingin keluar, dan selalu jaga jarak physical distancing. Oke, hanya ini yang bisa teacher sampaikan. Tetap semangat belajar anak-anak teacher. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.